Setia Novanto akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Golkar dalam Munaslup 2016 di Nusa Dua, Bali. Persaingan ketat dua kandidat Setia Novanto dan Adekomarudin berakhir anti klimaks setelah Akom memilih tidak melanjutkan pertarungan pemilihan ke putaran kedua. Seperti apakah Golkar ke depan dalam genggaman Setnov? Akankah Golkar di tangan mantan Ketua DPR yang pernah tersandung kasus Papa minta saham itu akan menjadi Golkar yang solid setelah perjalanan panjang perpecahan internalnya? Bagaimana pula publik menilai sosok Setnov yang kini menahkodai Golkar? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio pengamat politik yang juga peneliti senior CSIS J. Kristiadi dan koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch ICW Donald Faris. Selamat malam Pak Kris, selamat malam Mas Donald. Terima kasih sudah hadir bersama kami malam hari ini. Namun sebelum kita mulai dialog kita, pemirsa, kami akan hadirkan informasi berikut ini. Setia Novanto akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar setelah dilakukan voting tertutup. Novanto berhasil mengungguli 7 pesaingnya dengan mengantongi 277 suara. Suksesi pemilihan calon Ketua Umum Partai Golkar selesai setelah Setia Novanto terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2014 hingga 2019. Novanto berhasil mengungguli 7 pesaingnya dengan mengantongi 277 suara. Kandidat lain yang menempel perolehan suara Novanto adalah Adekomarudin yang mendapat 173 suara. Dengan hasil perolehan voting putaran pertama tersebut, Setia Novanto dan Adekomarudin dapat lanjut pada voting putaran kedua karena memperoleh suara lebih dari 30%. Namun di luar dugaan, Adekomarudin memilih untuk tidak melanjutkan persaingan ke putaran kedua dan memberi selamat kepada Setia Novanto sebagai Ketua Umum terpilih Golkar hingga 2019 mendatang. Setelah terpilih sebagai Ketua Umum, Setia Novanto menilai proses demokrasi dalam pemungutan suara berlangsung dengan sangat baik. Ia berharap Partai Golkar mampu lebih kokoh dari sebelumnya dan tidak ada lagi konflik internal partai. Novanto juga akan merangkul seluruh calon Ketua Umum untuk masuk dalam jajaran struktur. Dari 7 kandidat yang ada adalah mereka sosok yang mempunyai visi, misi, dan punya kelebihan yang luar biasa. Inilah kader-kader yang luar biasa yang mempunyai kelebihan dan kepintaran dan mempunyai suatu dedikasi yang tinggi. Tentu saya mengharapkan mereka-mereka ini tetap bersama-sama untuk di pengurusan daripada organisasi yang dipimpin di bawah kepimpinan saya nanti gitu. Selain itu, setelah menjabat sebagai Ketua Umum, Setia Novanto menyatakan akan menepati janjinya melepaskan jabatannya sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR. Riyad Nur Hidayat, Budi Manurung, Berita 1. Baik, pertanyaan pertama langsung saya ajukan ke Pak Kris ini sebagai pengamat dan juga peneliti senior CSIS. Apakah hasil ini dengan terpilihnya Setia Novanto sebagai Ketua Umum baru Golkar sudah bisa diprediksi dengan adanya perkembangan yang terakhir terjadi di Munaslup? Ya, begini, kalau hasil ini tentu ini yang maksimum ya, kenyataan yang maksimum bisa dicapai Golkar dan mungkin juga dicapai pemerintah. Tapi intinya bahwa ini Abu Rizal winner take all nih, gitu. Ambil semua nih, ya kan? Mulai dari sekjen, mulai ketua harian dan sebagainya. Ini saya kira ada di sana. Nah, pertanyaan yang penting adalah kalau soal solid, itu yang solid apanya? Dan harus dibedakan solidnya institusi sama solidnya beberapa orang, yang artinya itu oligarki. Ya. Kita mesti harus lihat juga, bukan kita tidak peduli kalau pengurus nggak solid nggak apa-apa. Tapi kalau akibat daripada suatu dinamika yang mau demokratis nggak apa-apa nggak solid, ya kan? Tapi kalau solid cuma karena itu, oke, kita tahu sama saling garuk punggung, itu nggak bisa begitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya misi besar Golkar kalau mau solid itu tentu 3. Ya. Bagaimana solid mengatur konsolidasi organisasi sebagai institusi. Itu apa? Mesti dibedah itu. Dibedah apa? Demokrasi ke dalamnya mesti ada. Keterbukaan mesti ada. Ya, keterbukaan tidak cuma kalau kemudian ada event penting minta wartawan datang, tapi juga keterbukaan ke bawah dan secara horizontal seperti itu. Kedua juga sebagai institusi politik dia masih harus ada suatu konsolidasi wawasan yang jelas. Apa sih politik Partai Golkar apa? Misalnya terhadap sistem pemerintahan kita ini. Ya kan?
Ya. politik Partai Golkar apa misalnya terhadap masalah-masalah berhubungan dengan bagaimana negara kesatuan itu kalau dijadikan dikombinasi dengan desentralisasi seperti apa. Samping itu juga ada konsolidasi ideologi. Apa sih cita-citanya ini? Nah, yang namanya konsolidasi ideologi tidak bisa cuma saya sudah punya ideologi, tidak bisa, mesti ditanamkan. Ya, tidak bisa cuma retorika atau dijadikan keputusan semacam pernyataan politik. Tidak ada seperti itu. Dan oleh karena itu akhirnya apa? Kalau mau betul-betul Golkar mau bangkit, ini juga harus bisa betul melepaskan diri, ya, dari apa? Dari kepentingan-kepentingan yang selama ini membuat Golkar merosot, ya kan? Ya. Kepentingan apa? Kepentingan masing-masing. Nah, ini yang saya kira tidak mudah ya, tidak mudah. Karena kadang-kadang ada aspek-aspek yang tertentu bahwa mungkin elit Golkar ini kayaknya sudah mati rasa, misalnya. Nggak bisa lagi membedakan ini patut, nggak patut. Jadi kalau Golkar dalam menjelang Munaslup mengatakan kita akan habisi juga politik uang di dalam Munaslup, ya toh. Tetapi ada persyaratan Bapak untuk menjadi calon ketua umum bayar 25 miliar. Ya. Ini nggak terasa lagi. Bapak bayar sekian besar, ini sudah potensi untuk orang bikin mengembalikan investasi dengan mungkin lebih besar lagi dan malah tambah merusak nanti, ya kan? Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan dialog ini di studio, kami sudah terhubung dengan Bapak Fadel Muhammad, politikus senior Golkar yang juga menjadi Ketua Komite Etik pada saat Munaslup Golkar di Bali. Selamat malam, Pak Fadel. Selamat malam, apa kabar? Iya, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Fadel dari Bali. Ini kalau kita lihat dengan hasil terpilihnya Setia Novanto sebagai Ketua Umum Golkar yang baru, apa komentar Anda sejauh ini? Iya, sebenarnya apa yang dibuat oleh Partai Golkar adalah sebuah proses demokrasi yang berjalan dengan baik dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Karena ini satu pola yang baru. Kemudian ternyata yang dipilih atau terpilih adalah Saudara Novanto. Ya, timbullah berbagai pertanyaan yang kontroversial mengenai itu. Jadi kita mesti mengerti bahwa memang hasil proses tersebut sudah seperti itu. Kita tidak bisa mengatakan sesuatu dari itu. Halo? Ya, silahkan Pak. Yaitu, memang Pak Novanto sendiri tadi ketika bicara di depan umum dan di wartawan, dia mengatakan bahwa ada rekaman ketika dia sedang tidur atau ketiduran terus dia ambil. Yaitu karena dia capek, dia bilang sedang bicara-bicara kiri kanan. Sampai pagi baru tidur, pagi-pagi udah berangkat lagi. Jadi memang tokoh yang terpilih atau kontroversial. Lihat di Amerika, Donald Trump terpilih di Republik. Juga penuh kontroversial yang luar biasa. Tapi faktanya bahwa dia terpilih. Nah, ini yang menjadi fenomena yang menarik, yang menjadi bahasan di masyarakat kali ini. Baik Pak Fadel, ini kemarin Anda sempat mengatakan ada indikasi politik uang terjadi di Munaslup, tapi memang buktinya minim sehingga sulit dibuktikan. Nah, dengan adanya hasil ini, terpilihnya Setia Novanto, apakah memang ada indikasi politik uang terjadi saat Munaslup? Saya tidak bisa membohongi diri saya sendiri. Maksudnya apa? Tidak bisa naif bahwa ada permainan uang, ada macam-macam, itu ada. Tapi saya dengan tim saya 10 orang, Satgas 40 orang, kita ada berusaha untuk mengadakan berbagai cara untuk menangkap tapi gagal, tidak berhasil kita mendapatkan hal-hal tersebut. Kita tidak berhasil mendapatkan informasi itu. Oke. Begitu. Iya. Baik, Pak Fadel tahan dulu. Kami akan berbincang dengan tamu di studio. Kita ke Mas Donald terlebih dahulu. Ini Mas Donald, komentar Anda dengan terpilihnya Setnov, apakah ini akan mampu memperbaiki citra Golkar atau tidak menurut Anda? Ya, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Fadel, ini kan juga mengkonfirmasi beberapa headline media nasional hari ini bahwa dugaan terpilihnya ketum Partai Golkar baru tidak dilepaskan dari berbagai macam aroma politik uang di dalamnya. Menurut saya secara
prosedural demokrasinya berjalan, tapi hanya pada level kulitnya saja. Tapi kemudian secara substansi bukan demokrasi yang sesungguhnya yang terjadi, tetapi diwarnai dengan berbagai macam dugaan praktek politik uang. Komite etik sudah bekerja untuk mencoba untuk mencari tahu soal itu, tapi Pak Fadel sudah menyampaikan bahwa mereka gagal untuk mendapatkannya. Tapi sekali lagi kan ini mengkonfirmasi banyak hal terkait dengan kontestasi demokrasi di internal partai politik memang syarat sekali dengan berbagai macam praktek-praktek penyimpangan, jual beli suara dukungan dari DPD maupun DPC, kemudian janji konsensus berupa jabatan-jabatan tertentu kepada mereka yang kemudian mau bergabung kepada tim yang akan didukungnya. Jadi menurut saya sekali lagi kalau melihat peristiwa yang kemarin, demokrasi yang berjalan hanya pada level kulitnya saja, tapi secara isinya kemudian jauh dari apa yang kita harapkan. Tapi memang juga tidak mengagetkan juga, karena praktek ini jamak sekali terjadi di partai politik. Bukan berarti mengamini praktek yang jamak seperti ini. Inilah yang kemudian harus di-reform. Tapi agenda Munaslup Partai Golkar menurut saya belum mencoba untuk mereform sesuatu yang nyimpang dari praktek-praktek demokrasi. Setoran permintaan 25 miliar walaupun bergeser kemudian 1 miliar dan KPK sudah menyatakan kemudian itu adalah praktek yang melanggar undang-undang, tapi juga tetap dilanjutkan. Menurut saya sekali lagi ini mencerminkan berbagai macam praktek demokrasi yang memang syarat dengan kepentingan uang begitu. Oke, kita ke Pak Fadel. Pak Fadel, menurut Anda tadi kan Mas Donald sempat mengatakan bahwa demokrasi yang terjadi sebenarnya hanya di kulitnya saja, tapi di dalamnya tersinyalir ada politik uang, kemudian ada transaksi jabatan dan lain-lainnya. Ini berarti pada saat pelaksanaan Munaslup kemarin belum terjadi sepenuhnya reformasi di Partai Golkar. Apakah Anda sependapat dengan hal itu? Saya kira inti daripada apa yang disampaikan beliau tadi bahwa demokrasi di permukaan ke bawah ada hal-hal permainan. Tapi di mana-mana terjadi hal seperti begitu. Jangankan di Partai Golkar, di partai yang lain. Demokrat aja yang didominasi oleh Pak SBY akhirnya terbongkar begitu besar, begitu kotor permainan yang ada. Yang relatif harusnya kan control on hand gitu. Apalagi Golkar yang terbuka seperti begini. Jadi kita tidak bisa mengatakan sesuatu itu di Indonesia itu sudah pure. Jangankan di sini. Di negara-negara lain juga kos-kos politik itu ada. Kita lihat kejadian di Brazil, kita lihat kejadian-kejadian di Korea, di mana-mana. Ada kos-kos politik yang memang ada. Hanya kita tidak ada yang bisa kita temukan, kita bisa buktikan, ada yang tidak bisa. Pertanyaan berikutnya, apakah mungkin kita hilangkan seperti begini? Saya adalah orang yang berpendapat kita harus bekerja keras menghilangkan segala praktek-praktek permainan-permainan ke arah sana. Mudah-mudahan sekali waktu kita akan sampai ke sana. Baik, kita akan kembali Pak Fadel, saya akan ke Pak Kris terlebih dahulu. Ya. Menurut Anda pernyataan Fadel Muhammad tadi memang itu mengindikasikan bahwa memang Golkar itu rawan atau memang tadi bisa digeneralisir sebenarnya terjadi di partai manapun? Iya, begini, Mas Fadel, saya menghargai kejujuran Mas Fadel nih. Ya. Iya, betul. Dan ini saya kira merupakan satu kekuatan Golkar yang menurut saya sekarang masih lumpuh ini. Lumpuh karena apa? Karena tadi disandera oleh kepentingan-kepentingan yang sangat transaksional ini. Nah, tapi saya juga Mas ingin bahwa sebetulnya ini kejadian di mana-mana. Tapi itu tidak membenarkan perbuatan kita. Ya, kalau orang sekitar kita pada nyolong, kita jangan nyolong juga. Itu pasti salah. Nah, tapi saya setuju juga bahwa begini, kita memang mengatur hidup bersama dalam negara itu memang isinya manusia. Manusia yang apa adanya. Tidak manusia yang memang 1/4 malaikat atau 3/4 malaikat, tidak. Nah, oleh karena itu sistem perlu sekali. Nah, ini oleh karena itu saya setuju dengan Mas Donald bahwa kalau kemudian juga ada komisi etik dan lain sebagainya ternyata tidak bisa berbuat apa-apa, jadi semacam aksesoris saja nih. Nah, oleh karena itu sebetulnya sudah lama sebetulnya yang diperlukan sekarang ini adalah kekuatan di dalam partai
mungkin termasuk Mas Fadil dan teman-teman yang masih ada niat-niat yang lurus dan benar bersama dengan kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat civil society, ini memang betul-betul mesti menggerakkan kekuatan untuk bisa meyakinkan bahwa kita itu sekarang perlu partai beneran, ya, bukan partai-partaian saja, hanya kerumunan orang yang berdesak-desak ingin berebut-rebut kuasa saja. Nah, ini caranya tentu Mas Donald dan teman-teman sudah lama memikirkan itu, bagaimana sebetulnya bisa membuat sistem yang bisa memitigasi permainan politik uang, baik di dalam partai maupun di luar partai, itu ada sistemnya. Tapi tentu niat baik, sebab kita ini sebetulnya tidak kekurangan orang-orang pandai, terutama generasi muda, tetapi memang yang terjadi adalah bagaimana orang-orang pandai ini bisa juga membangun kekuatan, menggerakkan niat mereka yang berkuasa dan sebagai pemutus politik untuk benar-benar memang mau membuat sistem yang juga sebetulnya menyelamatkan mereka. Sebab kalau ini diteruskan, kekuatan seperti Mas Fadil dan teman-teman itu tidak juga berkolaborasi dengan kekuatan di luar, tidak akan terjadi, tidak akan pernah ada orang yang menikmati budget, ya, yang dikatakan orang banyak bahwa ini memang banyak diambil bagaimana caranya dari anggaran belanja negara, ya, yang jumlahnya mungkin besar, orang mengatakan bisa 6% itu, ya kan? Ini kemudian dijadikan terang benderang yang saya kira jauh lebih kecil budget yang bisa diambil untuk partai. Oke. Ya? Bicara mengenai etika berpartai ataupun sistem yang bisa menjaga marwah partai, bagaimana dikaitkan dengan seorang ketua umum yang baru terpilih dan juga pernah melakukan pelanggaran etika yang terjadi pada saat dia menjabat di DPR. Nanti kita akan berbincangkan bagaimana nasib Golkar di tangan Setia Novanto setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa.